Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Apriansyah, peserta Latsar CPNS Golongan 2 BPSMD Provinsi Kalimantan Selatan. Angkatan pertama, kelompok 2, nomor urut 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya. Di mana di kantor saya di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, jabatan CPNS saya yaitu verifikator keuangan. Nah, verifikator keuangan ini mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran dokumen usulan pencairan anggaran sesuai juknis. Yang kedua, melakukan verifikasi dokumen usulan pencairan anggaran, kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sesuai juknis juga. Yang ketiga, melakukan pembukuan dokumen usulan pencairan anggaran yang telah diperiksa ke dalam kartu kontrol. Itu sesuai penunjuk pelaksanaan. Yang keempat, melakukan pengesahan dokumen usulan pencairan anggaran yang telah memenuhi syarat sesuai juknis. Yang kelima, melakukan perekapan realisasi pelaksanaan dokumen usulan, dokumen pelaksanaan anggaran sesuai petunjuk pelaksanaan atau juklak. Yang terakhir, melakukan pengetikan laporan pelaksanaan tugas sesuai juklak. Nah, dari tupoksi tersebut, saya menemukan isu efektivitas yang menghambat kinerja saya. Yang pertama, dokumen usulan pencairan anggaran itu menumpuk di akhir tahun. Yang kedua, pemborosan ATK karena penundaan verifikasi yang disebabkan oleh pembuat dokumen usulan pencairan anggaran tidak tertib administrasi. Yang ketiga, kurangnya penggunaan regulasi terkait pembuatan dokumen pencairan anggaran. Dari isu-isu tersebut, lalu saya lakukan penilaian terhadap isu tersebut. Yang pertama, yaitu penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Apa sih APKL itu? Yang pertama, A. A itu panjangan dari aktual, atau isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat saat ini. P. Isu tersebut problematik. Yang kayak gimana sih? Isu tersebut memiliki masalah yang kompleks. Yang ketiga, K. K itu panjangan dari halayak. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak jika tidak diselesaikan. Yang terakhir, L. L itu panjang dari layak, atau isu tersebut masuk akal dan relevan untuk dicarikan solusinya. Nah, dari kriteria tersebut, saya berikan penilaian dari 1 sampai 5. Poin 1 itu berarti sangat tidak aktual apabila kalau dicontohkan untuk kriteria aktual. Poin kedua berarti tidak aktual. Poin ketiga berarti cukup aktual. Poin keempat berarti aktual. Sedangkan poin kelima itu sangat aktual. Nah, di mana saya sudah memikirkan matang-matang dan memberikan penilaian terhadap isu-isu tersebut. Dalam hal ini, didapatlah hasil bahwa prioritas isu yang saya pilih adalah isu nomor 2 dengan poin 16. Yaitu pemborosan ATK karena penundaan verifikasi yang disebabkan oleh pembuat dokumen usulan pencairan anggaran tidak tertib administrasi. Sedangkan di sini prioritas kedua itu isu nomor 3, kurangnya efektivitas penggunaan regulasi, dan prioritas ketiga itu dokumen usulan pencairan anggaran yang menumpuk di akhir tahun. Nah, selanjutnya tidak dengan sampai situ saja, saya lakukan analisis yang kedua, yaitu analisis penilaian kualitas isu dengan teknik USG. USG itu kepanjangan dari urgency, seriousness, dan growth. Nah, apa sih maksudnya dari masing-masing itu? Kita cek. Urgensi itu gimana? Urgensi itu artinya isu tersebut mendesak dan harus segera diselesaikan. Seriousness berarti isu tersebut serius dan akan mengakibatkan dampak yang buruk apabila tidak diselesaikan. Yang terakhir, growth. Maksudnya gimana? Isu tersebut akan tumbuh dan semakin buruk jika tidak diselesaikan. Dari kriteria tersebut, saya juga berikan penilaian kembali dengan skala poin yang tadi, yang hampir mirip. Poin 1 sampai 5. Untuk contohnya, di poin urgensi. Poin 1 berarti sangat tidak mendesak. Poin kedua berarti tidak aktual. Maaf, tidak mendesak. Poin ketiga itu cukup mendesak.
poin keempat itu mendesak, berarti poin kelima sangat mendesak. Nah, dari sini saya sudah memberikan penilaian juga dengan matang-matang, dan akhirnya saya memperoleh jumlah paling tinggi kembali di isu nomor 2, yaitu pemborosan ATK karena penundaan verifikasi yang disebabkan oleh pembuat dokumen usulan pencairan anggaran tidak tertib administrasi. Nah, dari kedua teknik analisis ini, akhirnya saya pilih isu nomor 2 untuk saya berikan solusi. Sebelumnya, sebelum mencapai ke solusi, kita ke ini, diagram fishbone, diagram sebab akibat dari isu yang saya ambil. Nah, isu yang saya ambil itu pemborosan ATK karena penundaan verifikasi yang disebabkan oleh dokumen usulan pencairan anggaran tidak tertib administrasi. Di mana hal ini disebabkan oleh 4 kriteria atau 4 faktor. Yang pertama adalah main, yang kedua tools, yang ketiga method, yang keempat surroundings. Nah, dari sini kita bahas satu-satu. Yang pertama main. Demand atau sumber daya manusia itu sebabnya yang pertama kurang adaptif. Kenapa kurang adaptif? Maksudnya seperti apa? Jadi di era yang sekarang udah sangat canggih, di kantor saya masih menggunakan manual. Maksudnya belum secara cepat mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu penyebabnya. Yang kedua kurang cermat, di mana sumber daya manusia di sana kurang teliti dalam membuat dokumen usulan pencairan anggaran. Jadi sering kesalahan. Nah, dari sebab itu, kesalahan tersebut akhirnya membuat si pembuat itu bolak-balik untuk melakukan verifikasi. Banyaknya terjadi coretan yang di kertas yang dia buat. Akhirnya terjadi pemborosan ATK tersebut. Nah, faktor yang pertama main. Sekarang faktor yang kedua metode. Nah, metode tersebut yaitu metode yang masih menggunakan metode tradisional, di mana verifikasi masih menggunakan secara manual, secara by print out kertas. Nah, di mana pembuat dokumen yang mengajukan ke verifikator print out tersebut, dan si verifikator tersebut mengoreksinya secara manual di dokumen tersebut. Nah, ini yang mengakibatkan pemborosan kan, karena kalau misalnya salah kita harus bolak-balik ke verifikator kembali ya kan. Nah, kalau misalnya sudah ada solusi ini, jadi akan berkembang. Yang ketiga itu tools. Belum adanya perangkat berbasis web. Nah, karena belum adanya perangkat berbasis web, maka dari itu verifikasi masih dilakukan secara manual. Yang terakhir, surrounding atau lingkungan. Yang pertama itu comfort zone. Di lingkungan kantor saya masih merasa nyaman dengan verifikasi yang secara manual. Belum ada merasa terganggu dengan hal itu. Dan saya sendiri yang mulai merasa terganggu akhirnya membuat isu dari masalah tersebut. Daya saing rendah, maksudnya di sini kurang adanya persaingan. Persaingan dalam artian bukan dalam hal buruk, yaitu kita lihat dengan beberapa instansi yang sudah lebih maju, yang mungkin sudah menerapkan ini terlebih dahulu. Nah, di mana di kantor saya belum diterapkan. Gitu. Oke, ini diagram fishbone yang telah saya buat. Yang terakhir, saya melakukan analisis pemecahan masalah menggunakan SWOT, di mana solusi saya dari permasalahan isu tersebut adalah penggunaan Google Sites sebagai perangkat yang berbasis web dalam proses verifikasi dokumen usulan pencairan anggaran. Nah, dari solusi saya kembangkan analisisnya menjadi strength, weakness, opportunities, dan threat. Kelebihannya, menurut saya, itu dapat meningkatkan efektivitas kerja. Yang kedua, dapat mengefisiensikan biaya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau misalnya ini sudah bisa dijalankan, otomatis kita bisa menghemat waktu kan. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke verifikator untuk pengecekan apabila kalau kita sering salah. Nah, faktor human error kan masih bisa aja sering terjadi kan. Walaupun teknologinya udah maju, tapi human error tuh masih bisa tidak dipungkiri. Nah, maaf. Yang kedua, efisiensi biaya. Jadi kita
pengeluaran anggaran kita untuk ATK bisa berkurang karena salah satu penyebab pemborosan ATK kan dari sini, penggunaan kertas yang sering terbuang karena dokumen yang sering salah. Ibaratnya kan kertas yang dipakai untuk pembuatan SIP tersebut bisa jadi sampah karena. Kalau misalnya ini bisa diterapkan, jadi si seorang pembuat tuh bisa melakukan upload dokumen di Google Site tersebut, lalu si verifikator bisa mengeceknya. Apabila sudah benar, baru dikembalikan ke pembuat tersebut untuk diajukan verifikasi, atau kalau salah diberi keterangan oleh verifikator dan dikembalikan juga. Nah, itu kelebihannya menurut saya. Sedangkan kelemahannya yaitu security dan jaringan internet. Ini menjadi kelemahan karena bisa aja jaringan internet itu suka tidak stabil. Nah, karena tidak stabil, kadang bisa jadi Google Site-nya itu nggak bisa dibuka, ya kan. Security. Nah, untuk keamanan, saya juga kurang tahu gimana pengelolaan Google Site di sana, dan kurang tahu juga gimana sistem keamanannya. Jadi sementara saya masukkan weakness security di weakness saya. Dan yang ketiga opportunities, peluangnya. Apabila ini bisa dijalankan, berarti untuk kedepannya di kantor saya bisa melakukan verifikasi secara online. Nah, yang terakhir, hambatannya apa dari solusi ini? Yaitu proses adaptasi bagi pegawai-pegawai. Nah, apabila ini sudah diterapkan, berarti kan seluruh pegawai akan melakukan upload dokumen usulannya di Google Site tersebut kan. Nah, takutnya beberapa pegawai tersebut kurang bisa memahami bagaimana caranya, tapi itu bisa diatasi insya Allah dengan adanya sosialisasi. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.